Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Farhan Al-Farizi dengan NIM P2203011190049 ingin mempresentasikan proposal tugas akhir milik saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Fog Inhalation Therapy untuk Pasien Acute Respiratory Infection berbasis Arduino Uno. Berikut merupakan daftar isi dari PowerPoint proposal tugas akhir saya. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, komponen alat, spesifikasi alat, fitur alat, blok diagram, flowchart, dan ditutup dengan pengujian alat. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul rancang bangun alat fog inhalation therapy untuk pasien acute respiratory infection ini adalah karena acute respiratory infection ini merupakan penyakit yang berasal dari virus dan bakteri seperti flu biasa, faringitis, laringitis, trakeitis, bronkitis, bronkiolitis, pneumonia, dan bronkopneumonia yang menimbulkan masalah serius karena prevalensinya yang tinggi dengan tingkat kematian yang tinggi dan biaya penyembuhan yang tinggi pula. Menurut WHO, penyakit acute respiratory infection ini menjadi salah satu penyebab utama kematian dengan membunuh kurang lebih 4 juta dari 13 juta anak balita setiap tahunnya. Di sini di PowerPoint dapat kita lihat juga saya menampilkan prevalensi ISPA atau acute respiratory infection di negara Indonesia dikelompokkan menurut provinsi pada tahun 2018. Di sini dapat kita lihat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Banten, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat memiliki tingkat prevalensi atau penyebaran di atas 10%. Lalu kemudian dapat kita lihat provinsi lain yang dimana tingkat prevalensi dari penyakit acute respiratory infection ini sudah hampir menyentuh angka 10%, yang dimana menandakan bahwa penyakit ini mendapatkan prevalensi yang sangat besar di negara Indonesia pada tahun 2018. Maka dari itu, saya sebagai penulis dari proposal ini tergerak untuk membangun sebuah alat yang dapat memaksimalkan penyerapan pengobatan dari terapi fog inhalation therapy ini demi mengurangi tingkat prevalensi dari penyakit acute respiratory infection di negara Indonesia. Lalu kemudian untuk rumusan masalah, di sini rumusan masalah yang saya dapatkan yaitu bagaimana merancang, membuat, dan menguji alat fog inhalation therapy berbasis Arduino Uno. Lalu untuk batasan masalah pada penelitian saya kali ini, yang pertama, saya menggunakan microcontroller Arduino Uno karena microcontroller ini tidak tergantung dan tidak dikendalikan oleh rangkaian lain. Yang kedua, komponen penguapan yang digunakan adalah ultrasonic mist maker, heater, blower DC yang kinerjanya berdasarkan perintah dari Arduino Uno. Lalu, untuk cairan yang digunakan untuk penguapan adalah air bersih dan minyak kayu putih. Lalu sensor yang digunakan untuk pengukuran suhu adalah sensor DS18B20. Lalu yang terakhir menggunakan buzzer sebagai alarm deteksi suhu pada 44 derajat Celcius. Lalu untuk tujuan penelitian proposal tugas akhir saya kali ini, di mana tujuan umum dari penelitian ini adalah merancang dan membangun alat fog inhalation therapy untuk pasien acute respiratory infection berbasis Arduino Uno untuk memudahkan para pasien agar dapat melakukan terapi di mana saja selama tersedia sumber daya listrik tanpa perlu membawa peralatan tambahan lainnya. Dan untuk tujuan khusus dari penelitian saya kali ini yaitu membuat dan menguji alat fog inhalation therapy dengan ultrasonic mist maker sebagai komponen utama dari penguapan. Lalu selanjutnya manfaat penelitian. Bagi penulis sendiri dapat memberikan pengalaman untuk membuat suatu alat dari tahap perancangan hingga tahap pengujian. Lalu bagi bidang institusi
dapat menjadi sumber penelitian mahasiswa jurusan Teknik Elektromedik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II untuk pengembangan di masa yang akan mendatang. Lalu bagi pengidap penyakit acute respiratory infection, semoga dapat memberikan dampak pengobatan yang lebih maksimal serta memudahkan para pengidap untuk melakukan terapi. Lalu di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan untuk membangun alat fog inhalation therapy ini. Yang pertama, ada ultrasonic mist maker. Alat ultrasonic mist maker ini merupakan modul yang berfungsi untuk menghasilkan uap air atau kabut dengan memanfaatkan osilasi listrik pada frekuensi ultrasonik. Lalu selanjutnya ada sensor suhu DS18B20 yang merupakan komponen yang mampu mendeteksi besaran suhu yang ada pada lingkungan sekitar sensor dan merupakan sensor suhu digital one wire atau hanya memerlukan satu pin untuk jalur data. Lalu di sebelahnya ada Arduino Uno yang berperan sebagai board microcontroller yang menjadi penunjang komponen lain agar dapat bekerja sesuai dengan program yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya ada adaptor AC-DC, merupakan perangkat yang berfungsi mengubah tegangan AC menjadi DC dengan memiliki 4 bagian utama, yaitu transformer, filter, rectifier, dan voltage regulator. Adaptor AC-DC ini menurunkan input tegangan 220 volt AC menjadi 12 volt DC yang kemudian akan disebarkan ke seluruh rangkaian. Selanjutnya ada blower DC yang berfungsi sebagai komponen yang menjaga suhu dari alat fog inhalation therapy agar tidak terjadi kelebihan suhu atau yang lebih dikenal dengan kata overheat. Bekerja pada tegangan 12 volt DC dan arus sebesar 0,08 ampere. Selanjutnya di pojok kiri bawah terdapat LCD 16x2 yang berfungsi menjadi komponen media display atau tampilan yang menggunakan liquid kristal untuk menghasilkan gambar yang dapat terlihat. Di sebelahnya ada elemen pemanas air yang berfungsi sebagai komponen pemanas air yang terdapat pada chamber dari alat fog inhalation therapy, dan panas yang dihasilkan berasal dari kawat yang memiliki tahanan listrik tinggi atau resistan wire dengan bahan yang sering digunakan pada elemen pemanas ini yaitu niklin. Selanjutnya ada buzzer yang menjadi sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara yang memiliki prinsip kerja hampir sama dengan loudspeaker. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau apabila terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat. Selanjutnya ada push button yang memiliki prinsip kerja pemutus dan penyambung aliran listrik. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan push button ini sebagai tombol yang akan digunakan untuk memilih setting timer terapi dan tombol enter untuk memulai proses terapi. Lalu selanjutnya ada komponen resistor yang menjadi komponen yang memiliki nilai resistansi atau hambatan yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Lalu yang terakhir ada modul step down LM2596 yang merupakan suatu komponen yang digunakan untuk menurunkan tegangan DC dengan input 3 volt sampai 40 volt DC dengan output yang dapat dihasilkan dan dapat diatur mulai dari 1,5 volt DC hingga 35 volt DC. Dengan arus maksimal yang dapat dilewatkan adalah 3 ampere. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan modul step down DC LM2596 untuk menurunkan tegangan adaptor AC DC 12 volt menjadi 15 volt DC. Selanjutnya, untuk spesifikasi alat. Yang pertama, nama alat yang penulis rancang pada penelitian kali ini yaitu fog inhalation therapy dengan suplai tegangan adaptor AC/DC 12 volt, lalu dengan display LCD 16x2 menggunakan sensor suhu DS18B20 dengan elemen pemanas electric water heater element. Lalu untuk penguapan cairan menggunakan ultrasonic mist maker, lalu alarm menggunakan buzzer 5 volt DC, lalu modul kipas pendingin cooling fan DC 4x4 cm 12 volt DC, lalu untuk modul microcontroller menggunakan Arduino Uno.
Lalu untuk fitur dari alat yang penulis rancang pada penelitian kali ini, yang pertama, dapat memanaskan air langsung pada alat. Jadi pengguna tidak perlu membawa panci, kompor, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk memanaskan air di luar dari media dari terapi inhalasi ini. Lalu dapat menghasilkan aerosol dari cairan yang ditambahkan sehingga memaksimalkan penyerapan manfaat cairan dikarenakan alat yang penulis rancang kali ini menggunakan ultrasonic mist maker. Lalu dapat mengatur waktu terapi selama 5 menit, 10 menit, dan 10 menit. Lalu yang terakhir dapat dibawa kemanapun dan dapat digunakan selama ada sumber listrik. Lalu untuk blok diagram, dapat kita lihat bersama di sini alur blok diagram dimulai dari tegangan 200 volt yang masuk ke dalam adaptor AC/DC yang kemudian diubah menjadi tegangan DC 12 volt yang kemudian akan disuplai ke seluruh rangkaian, dan lalu terdapat 3 blok yang terhubung ke port input microcontroller Arduino Uno, yaitu setting timer untuk mengatur waktu terapi, enter untuk memulai proses, dan sensor DS18B20 sebagai sensor suhu yang akan mendeteksi dan mempertahankan suhu yang dihasilkan oleh heater. Dan komponen yang terhubung dengan port output microcontroller Arduino Uno ada 4 blok, yaitu LCD untuk menampilkan inisialisasi serta settingan buzzer sebagai indikator ketika suhu telah mencapai 44 derajat Celcius, driver sebagai saklar otomatis untuk mengaktifkan heater, mist maker, dan blower. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart dari penelitian yang flowchart dari alat yang penulis rancang pada penelitian kali ini. Flowchart dimulai pada saat menekan tombol start atau alat sudah terhubung ke sumber tegangan, maka alat akan melakukan proses inialisasi yang ditampilkan pada layar LCD. Lalu selanjutnya tekan enter, maka heater dan sensor suhu akan on. Setelah panas heater mencapai 44 derajat Celcius, maka heater akan off dan buzzer akan on. Namun, apabila suhu dari air tidak mencapai 44 derajat Celcius, maka alat akan mengulang kinerja dari awal. Selanjutnya, masukkan minyak kayu putih pada chamber yang berisikan air yang telah dihangatkan sebelumnya, dan setting timer sesuai kebutuhan terapi. Kemudian tekan enter, maka dengan bersamaan buzzer akan off. Setelah itu mist maker dan blower akan on untuk mengubah campuran cairan tadi menjadi uap. Ketika settingan timer telah tercapai, maka mist maker, blower, dan sensor suhu akan off dan proses akan selesai. Namun, apabila pengaturan waktu tidak tercapai, maka proses kerja akan mengulang kembali dari saat mist maker baru saja menyala. Lalu terakhir untuk pengujian alat, yang pertama penulis melakukan pengujian keakuratan waktu dengan setting waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit, yang kemudian akan diuji keakuratan waktunya menggunakan stopwatch dengan percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali, yang kemudian dari hasil percobaan tersebut akan dihitung rata-ratanya dan akan didapatkan berapa persentase kelayakan alat yang penulis rancang kali ini. Lalu untuk yang kedua, pengujian ketepatan suhu, kita menggunakan suhu yang telah disetting pada alat yang penulis rancang ini sebesar 44 derajat Celcius dengan menggunakan alat uji ketepatan suhu yaitu termometer dengan percobaan sebanyak 5 kali yang kemudian nanti akan kita hitung rata-ratanya dan akan didapatkan berapa persenan kelayakan dari alat yang penulis rancang pada penelitian kali ini. Kurang lebihnya seperti itu presentasi proposal tugas akhir dari alat yang penulis rancang pada penelitian kali ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.